Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Marsopiyati SPD MPD selaku dosen pembimbing 1 dan juga kepada Bapak Dr. Christian Wiradendi Wolers SEMN selaku dosen pembimbing 2 pada skripsi kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurmaida dengan NIM 17096621016, mahasiswi jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Adiksi Media Sosial terhadap Prokrastinasi Akademik dengan Self-Regulated Learning sebagai variabel mediasi pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Bab 1 untuk pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu berdasarkan laporan dari studi model bahwa sebanyak 87% siswa SMA dan juga mahasiswa diketahui melakukan perilaku menunda-nunda tugas dan sekitar 45% diantaranya mengakui bahwa kebiasaan tersebut berdampak negatif terhadap nilai akademik mereka. Perilaku penundaan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas pengganti seperti menonton televisi atau film, yaitu sebesar 61%, lalu penggunaan media sosial sebesar 58%, dan tidur sebesar 46%. Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM di SMK Negeri 1 Bogor, bahwa ditemukan beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan dalam mengatur waktunya secara efektif. Hal ini terlihat dari keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas, dan untuk mengkonfirmasi hal tersebut, peneliti ini melakukan pra-riset dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. Dan hasil dari pra-riset tersebut menyatakan bahwa 72% siswa ini masih mengalami perilaku prokrastinasi. Selanjutnya berdasarkan box.katadata.co.id pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kelompok usia 13 tahun hingga 24 tahun tercatat sebagai pengguna media sosial terbanyak kedua dan juga ketiga di Indonesia. Tingginya angka penggunaan media sosial di kalangan remaja ini umumnya masih berada pada jenjang pendidikan yang mengindikasikan bahwa mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai dampak negatif seperti menurunnya konsentrasi, motivasi belajar, produktivitas akademik, hingga prokrastinasi akademik. Lalu penelitian dari Ernawati pada tahun 2024 menyebutkan bahwa penggunaan media sosial selama lebih dari 2 jam per hari ini telah dikaitkan dengan risiko kesehatan mental yang lebih tinggi, dan semakin lama penggunaannya maka semakin besar kemungkinan individu ini mengalami gangguan psikologis. Lalu studi juga dari RIM April tahun 2019 menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari berada pada risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan mental internalisasi seperti kecemasan dan stres yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan perilaku prokrastinasi akademik. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, American Academy of Pediatrics pada tahun 2011 ini merekomendasikan durasi penggunaan media sosial pada remaja, yaitu hanya maksimal sebatas 2 jam per hari. Lalu untuk hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 33,3% siswa SMK Negeri 1 Bogor ini menghabiskan waktu antara 3 hingga 6 jam per hari untuk mengakses media sosial, yang mencerminkan tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan siswa. Namun tidak semua siswa yang intens menggunakan media sosial ini menunjukkan prokrastinasi akademik. Kemampuan mengatur dan mengendalikan diri dapat menjadi penghubung antara adiksi media sosial dan juga prokrastinasi akademik. Nah, kemampuan tersebut tercermin melalui self-regulated learning, yaitu kemampuan siswa dalam mengelola strategi belajarnya secara mandiri. Selanjutnya untuk perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh antara adiksi media sosial terhadap prokrastinasi akademik.
pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara diksi media sosial terhadap self-regulated learning pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung antara self-regulated learning terhadap prestasi akademik pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara diksi media sosial terhadap prestasi akademik melalui self-regulated learning pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Lalu untuk tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh antara diksi media sosial terhadap prestasi akademik pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Yang kedua, mengetahui pengaruh antara diksi media sosial terhadap self-regulated learning pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Yang ketiga, mengetahui pengaruh langsung antara self-regulated learning terhadap prestasi akademik pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Dan yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh tidak langsung antara diksi media sosial terhadap prestasi akademik melalui self-regulated learning pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Selanjutnya untuk manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman ilmiah dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu mengenai perilaku prokrastinasi akademik siswa, khususnya terkait dengan self-regulated learning dan juga diksi media sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya referensi ilmiah dalam dunia pendidikan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti di masa mendatang. Lalu untuk manfaat praktisnya bagi peneliti, yaitu untuk memperluas pengetahuan konseptual dan pengalaman empiris terkait permasalahan perilaku prokrastinasi akademik pada siswa SMK, serta sebagai landasan ilmiah dalam mendukung pengembangan pendidikan yang relevan dan berkualitas di masa mendatang. Lalu bagi SMK Negeri 1 Bogor diharapkan penelitian ini dapat mendukung pihak sekolah dalam merancang kebijakan pembelajaran dan pendampingan siswa yang lebih efektif sehingga berdampak pada peningkatan kinerja akademik dan pencapaian hasil belajar yang optimal, terutama dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab prokrastinasi. Dan bagi Universitas Negeri Jakarta, diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah yang aktual dan juga relevan bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, khususnya bagi mereka yang akan menyusun penelitian dalam bidang pendidikan dan psikologi pendidikan. Selanjutnya, kajian pustaka, teori pendukung dari prokrastinasi akademik, yaitu yang pertama menurut Zhou dan Elder tahun 2020, prokrastinasi akademik ini adalah penundaan yang disengaja dan juga tidak perlu dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Lalu yang kedua, menurut Lesmana tahun 2022, prokrastinasi akademik ini merupakan kecenderungan seseorang dalam menunda-nunda pekerjaan atau penyelesaian tugas yang dihadapi, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kecemasan karena tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu secara maksimal ataupun gagal dalam menyelesaikannya. Lalu yang ketiga, menurut Stella tahun 2010, prokrastinasi akademik ini merupakan kecenderungan penundaan tugas secara sukarela meskipun individu tersebut mengetahui bahwa penundaan tugas ini akan merugikan bagi mereka. Dan berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa prokrastinasi akademik ini adalah perilaku menunda-nunda tugas secara disengaja hingga mendekati batas waktu yang telah ditentukan karena individu lebih memilih mengerjakan aktivitas lain yang lebih menyenangkan, sehingga mengakibatkan kecemasan akibat ketidakmampuan menyelesaikan tugas tepat waktu secara maksimal. Lalu teori pendukung dari self-regulated learning, yaitu menurut Palalas dan Ward tahun 2020, self-regulated learning ini adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam merencanakan tujuan, memantau kemajuan, serta mengatur cara berpikir, motivasi, dan juga perilakunya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu menurut Tarumaseli tahun 2022, self-regulated learning ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengevaluasi proses belajar secara mandiri. Dan yang ketiga, menurut Sang dan Zimmerman, tahun 2011, self-regulated learning ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan proses belajarnya yang mencakup aspek kognisi, afeksi, dan juga perilaku dalam mencapai tujuan jangka panjang. Dan berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa self-regulated learning ini adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan juga mengendalikan proses belajarnya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dan untuk teori pendukung dari adiksi media sosial, menurut Zivnuska et al. Tahun 2019, adiksi media sosial ini adalah kebiasaan yang berlebihan dalam menggunakan dan juga memantau media sosial yang seringkali bersifat kompulsif sehingga mengorbankan aktivitas yang lain. Lalu menurut Aisyah Fitri dan Yusriyah tahun 2021, adiksi media sosial ini merupakan gangguan perilaku dalam penggunaan media sosial secara berlebihan yang mengarah pada kecenderungan untuk terus-menerus menggunakannya. Dan menurut Fata et al. Tahun 2021, kecanduan media sosial ini ditandai dengan ketidakmampuan individu dalam mengontrol perilaku untuk mengakses media sosial sehingga menimbulkan masalah psikologis dan juga mengabaikan aktivitas lain seperti belajar dan juga pekerjaan yang lain. Dan berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa adiksi media sosial ini adalah ketidakmampuan individu dalam mengendalikan penggunaan media sosial secara berlebihan yang berdampak merugikan. Lalu telaah pustaka penelitian terdahulu, yang pertama penelitian dari Anggraini tahun 2018 yang berjudul hubungan stres akademik dan self-regulated learning dengan kecanduan jejaring sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi negatif dan juga sekitar self-regulated learning dan juga kecanduan jejaring sosial yang memiliki nilai R yaitu sebesar minus 0,244 dan juga nilai p-value yaitu sebesar 0,010. Lalu yang kedua penelitian dari Apriani et al. Tahun 2023 dengan penelitian yang berjudul hubungan adiksi internet dengan prokrastinasi akademik pada siswa remaja di MA Negeri Sekota Serang. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kecanduan internet dan juga variabel prokrastinasi akademik memiliki hubungan yang positif dan berkorelasi sebesar 0,636. Lalu yang ketiga ada penelitian dari Santika dan Sawitri tahun 2016 yang berjudul Self-Regulated Learning dan juga prokrastinasi akademik pada siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Purwokerto. Yang hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara self-regulated learning dan juga prokrastinasi akademik dengan nilai R yaitu sebesar minus 0,82 dan nilai p-value yaitu kurang dari 0,01. Dan yang terakhir yaitu penelitian dari Aisyah dan Khalifa tahun 2020 yang berjudul Modeling Self-Regulated Learning, the Mediating Role in the Relationship Between Academic Procrastination and Problematic Smartphone Use Among Third-Year Middle School Learning Disabled Students. Yang hasil penelitian menunjukkan self-regulated learning ini berkorelasi negatif dengan prokrastinasi akademik dan juga kecanduan smartphone. Selanjutnya, kerangka teori yang pertama hubungan antara adiksi media sosial terhadap self-regulated learning berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraini, Aziza dan Mustika, serta Simanjuntak, menunjukkan bahwa semakin tinggi kecanduan pengguna media sosial, maka semakin rendah kemampuan self-regulated learning pada siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif dan juga signifikan antara kecanduan media sosial dan juga self-regulated learning. Lalu yang kedua, yaitu hubungan antara self-regulated learning terhadap prokrastinasi akademik. Penelitian dari Abdullah et al., Nur Hayati, Rizkyani et al., serta Santika dan Sawitri menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan self-regulated learning yang tinggi cenderung mampu mengendalikan perilaku prokrastinasi akademik. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi adanya hubungan negatif yang signifikan antara self-regulated learning dan juga prokrastinasi akademik, yang berarti bahwa peningkatan self-regulated learning ini berbanding terbalik dengan tingkat prokrastinasi akademik. Lalu yang ketiga yaitu hubungan antara adiksi media sosial terhadap prokrastinasi akademik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al., Nadarajan et al., serta Putri et al. Yang menemukan bahwa adiksi media sosial ini memiliki hubungan positif dengan prokrastinasi akademik yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat adiksi sosial, maka semakin tinggi pula prokrastinasi akademik siswa, dan sebaliknya semakin rendah adiksi media sosial, maka semakin rendah pula prokrastinasi akademik siswa. Lalu yang keempat yaitu hubungan antara adiksi media sosial terhadap prokrastinasi akademik melalui self-regulated learning yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Khalifa, Latifah et al., Ozier dan Audin Choi, serta Targan et al.
menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif antara self-regulated learning dengan adiksi media sosial serta prokrastinasi akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan self-regulated learning dapat berperan dalam mengurangi dampak negatif dari adiksi media sosial dan juga prokrastinasi akademik. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis berdasarkan penelitian terdahulu. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif antara adiksi media sosial dengan prokrastinasi akademik. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh negatif antara adiksi media sosial dengan self-regulated learning. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh negatif antara self-regulated learning dengan prokrastinasi akademik. Dan hipotesis keempat, self-regulated learning dapat memediasi pengaruh negatif antara adiksi media sosial dan juga prokrastinasi akademik. Ketiga, metode penelitian. Tempat dan juga waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bogor yang berlokasi di Jalan Helang nomor 6 RT 6 RW 6 Tanah Serial Kecamatan Tanah Serial Kota Bogor Jawa Barat dengan waktu penelitian yang ditempuh yaitu pada Januari tahun 2025 hingga Juli tahun 2025. Selanjutnya untuk desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada responden melalui Google Form dan analisis data menggunakan teknik statistik. Selanjutnya untuk objek penelitian, populasi dalam penelitian ini yaitu adalah 206 siswa di jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2024-2025. Serta untuk sampel dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu adalah Proportionate Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 134 siswa yang ditentukan dengan menggunakan rumus Isaac dan Michel dengan tingkat kesalahan 5%. Lalu pengembangan instrumen penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu adiksi media sosial atau ACT sebagai variabel bebas, prokrastinasi akademik sebagai variabel terikat, dan self-regulated learning sebagai variabel mediasi. Selanjutnya adalah definisi konseptual dan operasional dari prokrastinasi akademik. Bahwa prokrastinasi akademik ini adalah perilaku menunda-nunda tugas secara disengaja hingga mendekati batas waktu yang telah ditentukan karena individu lebih memilih mengerjakan aktivitas lain yang lebih menyenangkan sehingga mengakibatkan kecemasan karena ketidakmampuan menyelesaikan tugas tepat waktu secara maksimal. Lalu yang kedua, definisi operasional dari prokrastinasi akademik, yaitu persepsi responden terhadap perilaku prokrastinasi akademik yang diukur dengan indikator penundaan dalam memulai atau menyelesaikan tugas, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan tindakan, serta melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Lalu definisi konseptual dari self-regulated learning, yaitu kemampuan seseorang dalam mengelola dan juga mengendalikan proses belajarnya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta definisi operasional, yaitu persepsi responden terhadap kemampuan mengelola dan juga mengendalikan proses belajarnya, yang dapat diukur dengan indikator metakognisi, motivasi, dan juga perilaku. Dan untuk definisi konseptual adiksi media sosial, yaitu ketidakmampuan individu dalam mengendalikan penggunaan media sosial secara berlebihan yang berdampak merugikan sehingga mengabaikan aktivitas yang lain. Dan untuk definisi operasional, yaitu persepsi responden terhadap ketidakmampuan dalam mengendalikan penggunaan media sosial secara berlebihan yang diukur dengan indikator silence, mood modification, tolerance, withdrawal, conflict, dan juga relapse. Lalu untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sumber data dalam penelitian adalah data primer yang berupa hasil survei dan juga kuesioner, serta observasi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen grafis seperti publikasi berita, buku, dan juga jurnal. Dan untuk pengumpulan data, yaitu menggunakan kuesioner tertutup yang dikumpulkan melalui Google Form dengan skala Likert, yaitu dari 1 hingga 5. Dan untuk teknik analisis data dalam pengelolaan data penelitian ini, yaitu menggunakan
Structural Equation Model berbasis partial least square atau SAM-PLS yang akan dievaluasi melalui outer model dan juga inner model. Untuk outer model sendiri yaitu akan melakukan pengujian item loadings, construct reliability, convergent validity, discriminant validity, dan indikator collinearity. Dan untuk inner modelnya akan ada pengujian coefficient of determination, effect size, dan juga uji hipotesis. Selanjutnya adalah uji validitas instrumen dari prakuesioner. Berdasarkan hasil tabel bahwa pada variabel adiksi media sosial diketahui bahwa dari total 23 item yang diuji, sebanyak 14 item dinyatakan valid. Sementara itu pada variabel prokrastinasi akademik, dari 20 item yang diuji, terdapat 11 item di kriteria validitas, dan pada variabel self-regulated learning dari 17 item pernyataan yang diuji, sebanyak 11 item yang dinyatakan valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas instrumen prakuesioner, pada pengujian reliabilitas ini menunjukkan bahwa seluruh nilai pada masing-masing variabel itu memiliki nilai lebih dari 0,9, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini reliable dan layak untuk ditindaklanjuti. Bab 4 pembahasan. Untuk profil responden, berdasarkan tabel pembagian data responden, terdapat 3 kelas dengan jumlah siswa 23 orang yang terpilih untuk menjadi sampel, lalu 2 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 22 orang terpilih untuk menjadi sampel, dan 1 kelas dengan jumlah 21 siswa terpilih untuk menjadi sampel. Dan berdasarkan tabel analisis data berdasarkan jenis kelamin, dapat dijabarkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih dominan dengan jumlah 105 responden dengan persentase sebesar 78,4%. Sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 29 responden dengan persentase 21,6%. Selanjutnya yaitu pengujian konstruk reliability dan validity. Hasil pengujian konstruk reliability menampilkan bahwa nilai koma alpha dan juga composite reliability dari masing-masing variabel memiliki rentang nilai lebih dari 0,90. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas konstruk pada penelitian ini menyatakan tingkat reliabilitas yang sangat baik. Dan pada bagian AV menampilkan nilai dari masing-masing variabel, yaitu memiliki nilai lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat dalam uji validitas instrumen. Selanjutnya, pengujian diskriminan validity. Berdasarkan hasil pengujian diskriminan validity yang ditampilkan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa nilai HTMT atau heterotrite monotrite ratio itu memiliki nilai kurang dari 0,85. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa indikator dalam penelitian ini mampu mengidentifikasi variabel yang berbeda secara konseptual. Selanjutnya, pengujian dari indikator collinearity atau FIV. Berdasarkan hasil pengujian FIV, menampilkan bahwa tidak ada nilai FIV yang lebih dari 5. Hal tersebut menandakan bahwa model yang dilakukan pada penelitian ini tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Selanjutnya adalah pengujian dari inner model, yaitu yang pertama pengujian R-square. R-square pada model jalur 1 menunjukkan nilai R-square sebesar 0,728, yang berarti adiksi media sosial dan self-regulated learning mampu mempengaruhi variabel prokrastinasi akademik sebesar 72,8%. Dan untuk model jalur 2 menunjukkan nilai R-square yaitu sebesar 0,064, yang berarti kemampuan self-regulated learning dalam mempengaruhi adiksi media sosial dan prokrastinasi akademik sebesar 6,4%. Dan untuk pengujian F-square, rekan hasil pengujian F-square ini menampilkan nilai dari variabel adiksi media sosial terhadap prokrastinasi akademik yaitu sebesar 0,548. Lalu untuk nilai dari variabel adiksi media sosial terhadap self-regulated learning yaitu sebesar 0,069, dan untuk variabel self-regulated learning terhadap prokrastinasi akademik memiliki nilai sebesar 1,499. Selanjutnya adalah pengujian dari hipotesis.
Hipotesis yang pertama yaitu adiksi media sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Hipotesis 2, adiksi media sosial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap self-regulated learning. Hipotesis 3, self-regulated learning berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Dan hipotesis 4, terdapat pengaruh tidak langsung adiksi media sosial terhadap prokrastinasi akademik melalui self-regulated learning. Pembahasan dari hipotesis 1 tentang pengaruh adiksi media sosial terhadap prokrastinasi akademik, bahwa hasil analisis ini menunjukkan adiksi media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik dengan nilai original sampel sebesar 0,399 dan nilai p-value sebesar 0,00. Yang berarti semakin tinggi tingkat adiksi media sosial pada siswa, maka semakin tinggi tingkat prokrastinasi akademik. Lalu untuk hipotesis 2, tentang pengaruh adiksi media sosial terhadap self-regulated learning, menunjukkan bahwa adiksi media sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap self-regulated learning dengan nilai original sampel yaitu minus 0,253 dan nilai p-value yaitu 0,000. Ya, artinya semakin tinggi tingkat adiksi media sosial pada siswa, maka semakin rendah tingkat self-regulated learning yang dimiliki siswa. Lalu hipotesis 3 tentang pengaruh self-regulated learning terhadap prokrastinasi akademik menunjukkan bahwa self-regulated learning ini berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap prokrastinasi akademik dengan nilai original sampel yaitu minus 0,660 dan nilai p-value yaitu 0,000. Ya, artinya semakin tinggi tingkat self-regulated learning pada siswa, maka semakin tinggi tingkat prokrastinasi yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir, hipotesis 4, yaitu terdapat pengaruh tidak langsung antara adiksi media sosial terhadap prokrastinasi akademik melalui self-regulated learning. Hasil penelitian ini menunjukkan self-regulated learning dapat memediasi hubungan antara adiksi media sosial dan juga prokrastinasi akademik. Mediasi ini menjelaskan bahwa self-regulated learning tidak hanya berpengaruh langsung terhadap adiksi media sosial dan juga prokrastinasi akademik, tetapi juga secara tidak langsung. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Yang pertama, terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan antara adiksi media sosial terhadap prokrastinasi akademik pada siswa SMK Negeri 1 Bogor, sehingga H1 dinyatakan dapat diterima. Lalu kesimpulan yang kedua, terdapat pengaruh langsung negatif dan signifikan antara adiksi media sosial terhadap self-regulated learning pada siswa SMK Negeri 1 Bogor, sehingga H2 dapat diterima. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh langsung negatif dan signifikan antara self-regulated learning terhadap prokrastinasi akademik pada siswa SMK Negeri 1 Bogor, sehingga hipotesis 3 dinyatakan diterima. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh tidak langsung antara adiksi media sosial terhadap prokrastinasi akademik pada siswa SMK Negeri 1 Bogor yang dimediasi oleh self-regulated learning, sehingga H4 dinyatakan diterima. Selanjutnya, untuk implikasi teoritis, penelitian ini memperkuat teori-teori sebelumnya yang menjelaskan bahwa hubungan antara adiksi media sosial, self-regulated learning, dan prokrastinasi akademik. Temuan ini menunjukkan bahwa adiksi media sosial dapat meningkatkan prokrastinasi akademik dan juga menurunkan kemampuan self-regulated learning. Sementara self-regulated learning yang rendah juga berdampak pada meningkatnya prokrastinasi akademik. Dengan demikian, ketiga variabel ini saling berkaitan dan memiliki implikasi yang penting dalam konteks perilaku belajar siswa. Lalu implikasi praktis, hasil penelitian ini memberikan arahan yang konkret kepada pihak SMK Negeri 1 Bogor untuk mengurangi adiksi media sosial dan juga prokrastinasi akademik siswa dengan memperkuat self-regulated learning. Fokus utama intervensi yaitu sebaiknya diarahkan pada peningkatan kesadaran siswa dalam mengelola lingkungan belajar, mengurangi ketergantungan terhadap media sosial, serta mengatasi gangguan fokus pada saat pengerjaan tugas. Selanjutnya, keterbatasan pada penelitian. Yang pertama, penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel adiksi media sosial sebagai variabel bebas dan self-regulated learning sebagai variabel mediasi, sehingga cakupan analisis menjadi terbatas hanya pada faktor-faktor yang diuji. Sedangkan terdapat berbagai aspek lain yang juga berpotensi dalam mempengaruhi prokrastinasi akademik siswa. Lalu yang kedua, objek penelitian ini dibatasi hanya pada siswa kelas 10 dan juga kelas 11 jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis
SMK Negeri 1 Bogor, sehingga temuan penelitian ini belum tentu mewakili seluruh jurusan atau tingkatan kelas lainnya di sekolah tersebut. Hal ini mengurangi generalisasi hasil ke seluruh populasi siswa. Dan yang terakhir, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner, namun terdapat keterbatasan dalam hal waktu, biaya, dan juga tenaga. Oleh karena itu, hasil penelitian ini hanya berlaku untuk objek yang diteliti, yaitu siswa kelas 10 dan juga kelas 11 SMK Negeri 1 Bogor. Lalu untuk rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar penelitian mendatang meluaskan cakupan objek dan juga lokasi penelitian, sehingga jumlah sampel dapat menjadi lebih besar dan hasil penelitian dapat digeneralisasikan lebih luas ke populasi yang lebih beragam. Dan yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyertakan variabel-variabel lain yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik siswa. Dan yang terakhir, menggunakan metode campuran supaya mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dan juga lebih beragam melalui wawancara singkat ataupun observasi yang akan dilakukan. Baik, sekian hasil penelitian skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.